Pertemuan 9, deskripsi dan kendali proses. Syarat sistem operasi. Sistem operasi itu harus memiliki kemampuan untuk 1. Mengeksekusi banyak proses secara bergantian. 2. Mengalokasikan sumber daya atau resource bagi proses dan melindungi resource setiap proses dari proses yang lain. 3. Membolehkan proses untuk berbagi atau share dan bertukar informasi. 4. Memungkinkan sinkronisasi antar proses. Jadi ada komunikasi di sana. 5. Mendukung penciptaan proses oleh user. Ini kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem operasi terkait proses. Konsep platform komputer terdiri dari himpunan sumber daya hardware. Aplikasi komputer dikembangkan untuk mengerjakan beberapa tugas. Sangat tidak efisien menulis aplikasi yang secara langsung ditujukan untuk platform hardware tertentu, karena kalau cukup hanya dia dibuat untuk satu hardware saja, nanti dipindah ke komputer yang lain tidak bisa lagi dijalankan. Dan lagi sekarang ini yang namanya hardware komputer itu variasinya banyak, sehingga kalau terkunci pada satu hardware saja jelas sangat terbatas. Bisanya dia di running itu sangat terbatas. Kemudian SO menyediakan satu interface untuk digunakan oleh aplikasi. SO menyediakan suatu representasi sumber daya yang dapat di-request dan diakses oleh aplikasi. Jadi SO itu satu layer, satu lapisan di mana aplikasi itu meminta atau merequest sumber daya. Nanti SO yang menyediakan, yang mengurus adalah SO. Jadi aplikasi tidak perlu tahu secara detail hardware-nya seperti apa. SO mengatur eksekusi. Sumber daya dibuat tersedia untuk banyak aplikasi, jadi di-sharing. Prosesor di-switch antar banyak aplikasi. Prosesor dan perangkat I/O dapat digunakan secara efisien, itu yang mengatur. SO lah yang mengatur. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Instance atau kejadian dari program yang berjalan pada suatu komputer. Ini contohnya yang saya berikan minggu kemarin, ada satu kalkulator aplikasi di sini. Kalau saya jalankan lagi, muncul instance kedua. Jadi ada dua instance dari program yang sama. Ada dua proses dari program yang sama. Programnya sama-sama kalkulator. Yang satu lokasinya ada di sini, secara di tampilan layar. Yang satu ada di sini. Yang satu isinya 9, yang satu isinya 0. Masing-masing punya datanya sendiri-sendiri. Proses itu adalah entitas yang dapat ditetapkan untuk dieksekusi pada prosesor. Suatu unit aktivitas yang dicirikan oleh eksekusi serangkaian instruksi. Punya current state, status terkini, dan punya himpunan instruksi sistem terkait atau associated instruction. Kemudian elemen dari proses. Suatu proses tersusun dari satu kode program, mungkin di-share, terus punya data, terus punya atribut yang mendeskripsikan status dari proses tersebut. Selama proses berjalan, ia mempunyai sejumlah elemen, mencakup ada identifier, terus kemudian ada state, kondisinya dia, ada priority, prioritasnya dia, ada program counter, jadi mengarah pada program counter, dia ada di lokasi instruksi yang keberapa. Kemudian ada memory pointer, mengacu pada memorinya dia, lokasinya di mana. Ada konteks data konteksnya di apa saja. Kemudian I/O status information, kalau dia mengakses device I/O. Terus punya accounting information, statistik penggunaannya dia. Terus ada juga yang namanya proses control block atau PCB, berisi elemen-elemen proses yang tadi. Ada identifier, ada state, ada priority, ada program counter, dan seterusnya. Ini dibuat dan dikelola oleh sistem operasi. Ini memberikan dukungan bagi banyak proses. Jadi SO mengakses ini, memodifikasi ini supaya dia bisa memaintain banyak proses. Kemudian ada juga yang namanya trace, yaitu alur instruksi dari proses yang sedang dieksekusi.
deretan kode program yang dieksekusi. Daftar alur ini dinamakan trace. Dispatcher adalah suatu program kecil yang men-switch prosesor dari satu proses ke proses lainnya. Ini contohnya. Ada yang namanya dispatcher. Dispatcher ini punyanya OS, punyanya SO, sistem operasi. Kemudian di sini ada 3 proses. Ada proses A, startingnya line 5000. Proses B, startingnya line 8000. Proses C, startingnya 12000. Dispatcher sendiri startingnya lokasinya ada di alamat memori 100. Nih main memory. Semuanya ada di memori, main memori utama, ditambah dispatcher. Sementara abaikan virtual memory. Ini program counternya menunjuk ke lokasi 8000. Artinya sekarang dia sedang mengakses menjalankan proses B. Trace dari proses. Nih contohnya. Setiap proses itu mempunyai alur trace-nya sendiri. Yang proses A, alur trace-nya dari 5000, 5001, dan seterusnya sampai 5011. Yang proses B, 8000, 8003, dan seterusnya. Proses C, trace-nya dari 12000, 12100, sampai dan seterusnya. Terus, ini running-nya, contoh running-nya. Awalnya proses A, nih. Pada time point ke-1, dia running lokasi memori 5000, yaitu proses A. Dia running 5000, 5001 sampai 5005 terjadi timeout. Timeout itu biasanya misalkan dari I/O misalkan. Kalau timeout maka prosesnya dikembalikan ke dispatcher, balik ke 100. 100, 101, 102 sampai 105. Dispatcher memutuskan untuk menjalankan proses B. Maka prosesor merunning proses B, yaitu pada lokasi 8000 proses B ini. 8000, 8001, 8002, 8003. Terus proses B melakukan request I/O. Request I/O biasanya butuh waktu. Kalau butuh waktu, baliklah dia ke dispatcher. Balik lagi ke proses ke baris 100. Baris 100, baris 11, 102 sampai 105. Dispatcher memutuskan untuk merunning proses C. Maka berpindahlah baris ke 12000 di sini proses C. 12000, 12001, 12002 dan seterusnya sampai 12005 terjadi timeout lagi. Baliklah ke dispatcher lagi. Ke 100 sampai 105 dispatcher memutuskan untuk menjalankan proses A. Maka mulailah proses A terakhir kan 5005. Diteruskan ke 5006. 5006, 5007 sampai 5011 terjadi timeout. Balik lagi ke dispatcher. Dispatcher sampai 105 dia memutuskan untuk menjalankan proses C. Maka dilanjutkan tadi. Terakhir tadi prosesnya 12005, maka sekarang 12006 dan seterusnya. Intinya semua proses kapan dapat giliran untuk di running itu tergantung dispatchernya. Berikutnya ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Model proses 2 status. Jadi ada 2 status model prosesnya ini ditunjukkan di sini. Proses dapat berada pada salah satu dari 2 status, yaitu berjalan, running, atau not running, tidak berjalan. Jadi kalau si prosesnya barusan dieksekusi, maka dia masuk running di sini. Not running, sorry. Kalau mau pindah ke running itu istilahnya namanya di dispatch terus running. Ketika running kemungkinannya jadi 2, yaitu dia selesai, maka kalau selesai dia exit. Atau dia tidak selesai, ada timeout, ada I/O request atau yang lain, maka dia di pause. Kalau di pause dia masuknya ke status not running lagi. Yang semacam ini namanya state transition diagram. Nah, biasanya yang not running di sini dimasukkan dalam queue, dalam antrian. Jadi programnya bisa banyak. Yang di running oleh prosesor cuma satu proses. Nah, proses-proses yang lain masuklah ke queue, ke daftar antrian.
Proses dipindahkan oleh dispatcher dari antrian ke CPU, kemudian kembali ke antrian queue sampai proses tersebut selesai atau komplit. Dibuatnya proses, apa sih alasan dibuatnya proses? Misalkan new batch job. The OS is provided with a batch job control stream. Jadi ada job untuk di running oleh OS. Usually on tape or disk, biasanya di dalam hard disk. When the OS is prepared to take on new work, it will read the next sequence of job control command. Jadi kalau dia sudah siap, dia akan membaca ini jobnya yang berikutnya apa. Terus itu yang pertama. Proses dibuat itu karena memang ada job yang memang harus dilakukan. Terus ada juga interactive logon, yaitu ketika seorang user login ke sistem. Kalau usernya login ke sistem, maka si OS harus memproses loginnya si user ini, termasuk nanti interaksinya si user dengan sistem, dengan komputer. Kemudian yang ketiga, created by OS to provide a service. OS sendiri yang menciptakan untuk menyediakan service yang dibutuhkan oleh si user. Ini contohnya adalah proses untuk mengurus printer, mengurus printing. Itu biasanya disediakan, nanti berkomunikasi dengan printer. Kalau si user ngeprint, dia nanti berurusan dengan proses tersebut. Nah, ini prosesnya harus disediakan di awal oleh si OS. Kemudian spawned by existing process, ininya diciptakan oleh proses yang sudah ada. Jadi satu proses membuat proses yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk modular, supaya kalau ada satu task nanti diserahkan ke proses yang baru, nanti si proses yang induk itu bisa melakukan task yang lain. Nanti si proses yang barusan diciptakan tadi kalau sudah selesai, laporan sama proses induknya. Hasilnya juga disubmit ke proses induknya. Atau juga digunakan untuk mendayagunakan paralel computing yang tersedia. Jadi kalau prosesornya banyak core, banyak prosesor, supaya lebih efisien kerjanya, bisa diparalelkan kerjanya. Itu satu proses utama, membagi tugasnya, terus sub proses nanti dieksekusi oleh subprosesor yang berbeda supaya lebih cepat hasilnya. Kemudian kalau tadi kan di awal pembentukan proses, kalau ini di akhirnya proses, ada beberapa kondisi menyebabkan proses itu diakhiri. Yang pertama adalah normal completion, jadi selesai memang. Tugasnya selesai, prosesnya selesai. Terus berikutnya time limit exceeded. Jadi si OS memberikan batasan waktu terhadap proses. Terus batasan waktu tersebut tercapai, tidak ada hasil, maka OS bisa saja mengakhiri. Nah, waktu di sini itu bisa beberapa jenis. Yang pertama adalah total elapsed time atau whole clock time. Jadi waktunya memang berdasarkan waktu detiknya real detiknya. Jadi dari sejak si proses dipanggil sampai dengan waktu tertentu tidak ada jawaban, tidak ada respons. Itu whole clock time itu maksudnya adalah jam yang nempel di dinding, waktu yang bisa kita lihat secara manusia bisa lihat secara langsung. Terus yang kemudian amount of time spent executing, jadi dia executing, prosesornya kerja terus menerus, tapi terus tidak selesai. Jadi sampai dengan waktu sekian waktu tertentu, prosesornya tidak merespon, tidak menghasilkan jawaban. Nah, yang semacam itu bisa jadi infinite loop. OS harus menyediakan fasilitas kalau jaga supaya infinite loop itu tidak terjadi terus menerus. Maka ada yang namanya ini time limit exceeded. Dia menjagai supaya proses itu tidak selamanya berlangsung, padahal dia sebenarnya infinite loop, padahal error sebenarnya. Kemudian in the case of an interactive process, kalau sistemnya interaktif, ada usernya memberikan interaksi, the amount of time since the user last provided any input. Jadi kalau inputnya user terakhir memberikan input, terus tidak pernah ngasih input lagi sampai sekian waktu, maka yang kondisinya semacam itu lebih baik diakhiri, karena bisa jadi
programnya hang atau usernya sudah keluar, sudah log off, sudah pindah gitu. Terus atau ketiduran usernya supaya tidak memakan resource banyak, diakhiri saja. Itu contoh yang kedua, time limit exceeded. Yang ketiga, memory unavailable. Prosesnya ini dia memakan memori dari lebih banyak daripada yang bisa disediakan oleh sistem. Main memory sudah termakan, kemudian disk drive-nya, virtual memorinya semuanya sudah termakan habis, tapi masih meminta memori lagi. Nah, yang semacam ini mendingan diakhiri. Karena yang semacam itu biasanya terindikasi bahwa programnya, prosesnya error. Kemudian yang keempat, bounds violation. Jadi ada proses yang mencoba mengakses lokasi memori yang dia tidak boleh mengakses. Nah, yang semacam ini ditengarai dia malware, virus, atau yang lain. Berikutnya yang kelima, protection error. The process attempts to use resource such as a file that is not allowed to use. Jadi dia mengakses resource, contohnya adalah file yang dia tidak boleh. Atau menggunakan resource itu tidak dengan cara yang semestinya. Contohnya, dia harusnya hanya cuma bisa membaca file, tetapi dia berusaha menulisi file. Ini sama yang sebelumnya, bisa jadi ini malware, contohnya virus. Nah, ini yang semacam ini perlu diakhiri. Berikutnya arithmetic error. Kalau terjadi error komputasi, misalkan pembagian oleh bilangan 0 atau menyimpan angka yang hardware-nya tidak bisa menghandle itu. Yang semacam ini mendingan diakhiri daripada nanti justru membuat komputernya jadi hang, tidak bisa digunakan seterusnya. Nah, itu mendingan diakhiri saja. Kemudian terkait dengan pembuatan proses, itu biasanya semua proses dibuat oleh SO. Tapi SO juga membolehkan proses yang sedang berjalan membuat proses yang lain. Aksi ini disebut proses spawning. Ada proses induk atau parent, itu adalah original, dia yang membuat proses anak. Proses induk ini sendiri juga proses sebenarnya. Proses anak atau child itu merupakan proses yang baru. Kemudian penghentian proses. Harus ada cara yang dapat menandakan bahwa suatu proses selesai. Kondisi ini dapat berupa instruksi halt untuk membangkitkan suatu interupsi alert untuk SO. Jadi kalau program selesai di paling bawah, dia mengeksekusi instruksi halt, ini menerbitkan interrupt ke SO bahwa bahwa yang proses yang ini selesai sudah. Kemudian aksi pengguna seperti log off atau keluar dari satu aplikasi. Kemudian satu kesalahan atau error, dan yang terakhir dihentikan oleh proses induk. Kemudian antrian sendiri. Proses itu dieksekusi berdasarkan antrian. Tadi yang di contoh yang sebelumnya queue tadi. Antrian bisa dikelompokkan sesuai statusnya. Ada not running tapi ready. Ada not running tapi di block. Dispatcher harus memeriksa daftar untuk menemukan proses yang berstatus running, ready, dan yang paling lama ada di antrian. Ini contohnya, kalau eksekusi, ini proses A di running, setelah itu pindah ke dispatcher. Setelah dispatcher sampai sini dia memutuskan proses B. Proses B di running. Sampai sini di block proses B. Karena tadi misalkan request IO tadi. Pindah lagi ke dispatcher. Sampai sini dispatcher menentukan proses C running. Sampai sini dispatcher lagi running, menentukan proses A yang running. Setelah itu balik lagi ke dispatcher running, lanjut lagi ke proses C. Selama proses B di blok, dispatcher tidak boleh merunning proses B. Baru kalau dia sudah tidak di blok, baru bisa dispatcher merunning. Berikutnya ini model proses dengan 5 status. Jadi ini contohnya new di sini. New itu baru dibuat. Admit masuk ke ready. Nah, ready di sini kalau untuk running itu namanya di dispatch oleh dispatcher tadi. Kalau time out balik ke ready. Kalau running selesai itu release exit. Kalau runningnya kena event di blok tadi, maka event wait ini masuk dalam
area terpisah, namanya area block. Kalau eventnya terjadi masuk, maka dia ready di sini. Untuk menerapkan ini bisa menggunakan dua antrian. Ada ready queue, ada block queue. Ini kalau event tadi. Tapi bisa juga menggunakan mode banyak antrian. Dibagi menjadi tiap event. Misalkan event 1 ada queue untuk eventnya sendiri. Event 2 ada queue-nya sendiri. Event N ada queue-nya sendiri. Jadi misalkan event 1 itu misalkan untuk dia menunggu penekanan tombol keyboard. Event 2 itu menunggu mouse. Event 3 misalkan menunggu data yang datang dari internet misalkan, dari network, dan seterusnya. Masing-masingnya punya queue-nya sendiri-sendiri. Terus proses di suspend. Prosesor bekerja lebih cepat daripada I/O, menyebabkan semua proses saat ini sedang menunggu I/O semuanya. Maka yang semacam itu swap proses ke disk, ke hard disk, untuk membebaskan lebih banyak memori dan menugaskan prosesor menjalankan banyak proses lain yang siap dieksekusi. Status blok berubah menjadi suspend atau ditangguhkan ketika data-data proses tersebut dialihkan ke disk. Kondisi yang semacam ini memunculkan dua status baru, yaitu block suspend sama ready suspend. Nih. Tadi ada new, ready, running, exit sama block. Nah, sekarang ada suspend. Jadi kalau dia lagi di block, terus kemudian datanya dipindah ke hard disk, itu suspend. Posisinya ada di hard disk. Nah, kalau dia dipindah lagi ke memori dan dia eventnya siap, maka diactivate pindah ke sini. Ini one suspend state. Ada juga yang two suspend state. Ini new, ready di sini admit. Tapi new ada juga yang memorinya tidak cukup. Memori utama tidak cukup. Padahal ada proses baru. Makanya semacam itu dipindah ready tapi di lokasinya ada di hard disk. Makanya ready/suspend. Kalau dia dipindah ke memori utama namanya activate. Kalau dari ready pindah ke hard disk namanya suspend. Nah, sama tadi dari ready ke dispatch ke running itu namanya dispatch, running ke ready timeout. Tapi dari running di sini bisa jadi dia disuspend, dipindah ke hard disk, karena bisa jadi ada interrupt yang harus dilakukan saat itu juga dan butuh memori besar. Maka proses yang sekarang harus dipindah ke hard disk, disuspend langsung pindah ke sini. Nah, kalau ada event di blok di sini, bisa jadi dia disuspend. Dia lagi nunggu I/O, sementara ada proses lain yang butuh memori besar, maka dia disuspend, pindahlah dia ke hard disk. Namanya dia statusnya adalah blok _suspend. Kalau diaktifasi pindah lagi ke memori utama namanya blok. Tapi kalau dalam kondisi di hard disk, eventnya terjadi, maka dia masuk ke status ready suspend di sini. Alasan untuk mensuspend. Yang pertama swapping. OS-nya butuh main memori utama untuk menjalankan proses. Makanya harus di-swap. Terus other OS reason. The OS may suspend a background or utility process or a process that is suspected of causing a problem. Jadi selain swapping ada juga alasan-alasan lain kenapa OS itu melakukan suspend. Misalkan ini prosesnya sifatnya proses background atau proses utility yang jarang diakses, yang diakses sekali-sekali. Atau prosesnya ini disuspek ada menimbulkan masalah. Maka harus disuspend dulu, dimasukkan hard disk sambil diamati nanti. Memang benar menimbulkan masalah atau tidak. Kemudian interactive user request. Jadi bisa jadi user itu memang meminta program yang sedang dieksekusi untuk disuspend. Karena untuk misalkan untuk tujuan debugging atau or in connection with the use of a resource. Jadi kalau dia lagi menggunakan resource yang lain, memang si user meminta proses ini disuspend dulu. Terus alasan yang keempat adalah timing.
Process may be executed periodically. Jadi dia hanya di running itu sekali-sekali secara periodik. Misalkan accounting atau sistem monitoring. Dan bisa jadi disuspend ketika dia sedang tidak bekerja, dia nunggu masih statusnya, tidak dibutuhkan di memori, mendingan disuspend saja. Itu contohnya. Terus yang kelima, parent process request. Jadi parent prosesnya itu kadang memang meminta disuspend satu child prosesnya, satu atau beberapa child prosesnya. Gunanya itu apa? To examine or modify the suspended process. Jadi untuk mengamati ini datanya sampai seberapa, terus perlu diubah lagi enggak, dia sendiri si induknya perlu memproses nilai kembaliannya dari si proses yang lagi disuspend. Terus untuk menentukan langkah selanjutnya ini gimana, proses yang ini diteruskan atau dihentikan atau yang lain. Or to coordinate the activity of various descendant. Jadi kalau ada descendant tertentu yang sudah jauh ngerjakan, sementara yang descendant yang lain, child yang lain masih ketinggalan, maka yang jauh itu disuspend dulu, memberikan kesempatan untuk yang ketinggalan untuk running dulu. Ini memang parent yang menghandle. Ini contohnya proses dan resource allocation. Jadi proses 1 dia sedang mengakses prosesor ini sedang di running. Dia mengakses I/O 1, mengakses I/O 2 dan mengakses main memory. Proses 2 dia mengakses I/O, tapi sebelumnya dia mengakses I/O, tapi karena proses 1 sekarang yang sedang di running, maka dia lepas I/O-nya. Dia sedang mengakses I/O yang ketiga di sini. Sama dia mengakses main memory. Proses-proses yang lainnya itu mengakses main memory saja. Jadi yang area atasnya adalah virtual memory. Proses-proses ini bisa berada di memori utama ataupun di hard disk. Sementara yang di baris bawahnya adalah computer resources. Terus struktur kontrol SO. SO bertanggung jawab mengelola proses dan sumber daya sehingga harus mempunyai informasi tentang status terkini, current, dari setiap proses dan sumber daya. Tabel informasi dibangun untuk setiap entitas yang dikelola oleh sistem operasi. Ini contohnya, untuk memori dia punya tabel memori. Untuk devices dia punya I/O tables. Untuk files dia punya file table. Untuk proses dia punya primary process table yang isinya proses 1, proses 2 dan proses N. Dia punya link sendiri untuk ke proses image-nya. Jadi ini primary-nya ini dibuat kecil, tapi masing-masingnya punya link untuk ke detailnya dari masing-masing proses. Ini dibahas ya, sekarang dibahas yang masing-masing tabel. Mulai dari tabel memori, nanti tabel I/O dan seterusnya. Tabel memori digunakan untuk menjaga track dari memori utama dan sekunder. Jadi urutan eksekusinya lagi di instruksi baris keberapa itu ada di sini. Harus menyertakan informasi terkait 1. Alokasi dari memori kepada proses. Alokasi dari secondary memory untuk proses. Atribut proteksi untuk akses dari region memori yang di-share. Jadi intinya proses ini dapat memori seberapa besar di main memory, seberapa besar di secondary. Terus yang ini ngomong tentang yang di-share areanya dari proses yang di-share itu atribut proteksinya apa. Terus kemudian informasi yang diperlukan untuk mengelola virtual memory terkait proses tersebut. Berikutnya tabel I/O. Digunakan oleh SO untuk mengelola perangkat dan channel I/O dari komputer. Di sini SO perlu mengetahui apakah perangkat I/O statusnya tersedia atau assign. Assign ini sedang digunakan oleh proses. Kemudian status dari operasi I/O, statusnya sekarang lagi waiting atau lagi transfer proses atau yang lain. Lokasi di dalam main memory yang digunakan sebagai source atau destination dari transfer I/O. Ingat pelajaran yang di setengah semester pertama terkait organisasi komputer, ketika terjadi proses I/O, maka ada transfer
dari device I/O ke alamat tertentu dari memori dan sebaliknya. Nah, ini lokasi mana yang dipakai untuk transfer ini harus dicatat oleh si SO. Kemudian tabel file. Tabel ini menyediakan informasi mengenai eksistensi dari file-filenya ada atau tidak. Lokasi pada secondary memory. Lokasinya di hard disk di mana. Kemudian status terkini sedang dibacakah atau sedang free atau sedang ditulisikah. Kemudian atribut-atribut lain. Kadangkala informasi ini dipelihara oleh sistem terpisah yaitu sistem manajemen file. Kemudian tabel proses. Untuk mengelola proses, SO perlu mengetahui detail dari proses, yakni status terkini atau current-nya, proses ID-nya, lokasi di dalam memori, itu contohnya. Kemudian proses control block tadi yang ada di sebelumnya, di awal tadi. Disebut pula proses image, merupakan koleksi program, data, stack, dan atribut. Elemen proses control block ini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori umum, yaitu identifikasi proses atau process identification, informasi status prosesor, dan informasi kontrol proses. Identifikasi proses itu dilakukan dengan memberikan setiap proses itu nomor numerik yang unik. Ini kelihatan di sini. Ini misalkan processes. Setiap proses akan punya nomor uniknya sendiri-sendiri. Di sini sebelah mana ya? Expand all. Tidak terlihat. Performance detail. Ya, di sini PID di sini. Tiap proses akan punya PID-nya sendiri-sendiri. Termasuk Chrome saya di sini yang terbuka banyak di sini. Tiap page, tiap jendela akan punya PID-nya sendiri-sendiri. Nih. Enggak ada PID yang ganda. Semuanya unik semuanya. Banyak tabel lain di kontrol SO dapat menggunakan proses identifier untuk cross-reference tabel-tabel proses. Jadi tabel-tabel yang lain-lain tadi itu dapat menggunakan ini identifier proses untuk saling terkoneksi. Oh, bahwa proses ini sedang mengakses resource yang mana, dari entry dari tabel device yang mana misalkan. Terus informasi status prosesor terdiri dari isi register prosesor. Register yang user visible bisa dibaca oleh program si user, register kontrol dan status, dan stack pointer. Terus punya juga program status word atau PSW, mengandung informasi status. Contohnya adalah register E-flags pada prosesor Pentium. Ini contohnya. Jadi di prosesor Pentium itu dia punya register yang namanya E-flag. Intinya isinya adalah flag-flag terkait proses tersebut. Ini contohnya CF, carry flag, PF di sini. Besarnya 32 bit, tapi tidak semua bit digunakan. Hanya di sini yang digunakan. Ini kalau misalkan OF, overflow. Jadi kalau misalkan dia sedang melakukan perhitungan, terus perhitungannya jadi overflow, maka ini OF flag di sini, OF di sini jadi nilainya jadi 1 misalkan. Terus informasi kontrol proses. Ini merupakan informasi tambahan yang diperlukan oleh SO untuk mengontrol dan mengkoordinasikan berbagai proses aktif. Yaitu bicara tentang status proses, prioritas, informasi terkait penjadwalan, dan event. Ini struktur proses image dalam virtual memory. Yang 3 pertama ini yang namanya proses control block. Terdiri dari proses identification, proses state information, dan proses control information. Semuanya punya proses control block di bagian awalnya. Setelah itu user stack. User stack itu stacknya dari eksekusi program dari si program user tersebut. Kemudian private user address space. Jadi ini tempat nyimpan programnya, tempat nyimpan data di sini. Kemudian shared address space. Jadi area dari program tersebut yang di-sharing. Tidak semua proses punya ini. Makanya dia tandanya putus-putus.
Terus peran proses kontrol blok. Ini adalah struktur data yang sangat penting dalam OS. Dia mendefinisikan status dari OS. Proses kontrol blok ini mensyaratkan ada proteksi, jadi dia harus diproteksi. Karena rutin yang salah dapat menyebabkan kerusakan terhadap blok. Bloknya tadi rusak. Kalau bloknya rusak, itu SO-nya hilang kemampuannya untuk mengelola proses. Kalau hilang kemampuan proses, liar jadinya. Prosesnya tidak selesai, prosesnya bisa bikin hang. Itu makanya perlu berhati-hati betul dengan proses kontrol blok. Rutin itu sendiri adalah bagian program yang melakukan tugas tertentu. Sehingga karena ini sangat sensitif, perubahan desain terhadap blok, terhadap si bloknya ini, dapat mempengaruhi banyak modul SO. Jadi kalau si SO-nya itu diupdate, di-upgrade, harus hati-hati betul. Kalau dia ngubah desainnya blok itu, pastikan yang lain-lainnya, bagian-bagian yang lainnya itu kompatibel. Terus modus eksekusi atau mode eksekusi. Sebagian besar prosesor mendukung setidaknya 2 mode eksekusi, yaitu mode user dan mode sistem. Mode user ini less privilege, terbatas. Ini bahasa Indonesianya salah ini. Jadi modenya lebih terbatas. Program pengguna biasanya dieksekusi dalam mode ini. Kemudian mode sistem ini mode yang lebih punya kemampuannya lebih banyak. Contohnya untuk mengeksekusi kernel dari sistem operasi. Jadi dia bisa melakukan banyak hal, termasuk mengubah boot sektor. Nah, kalau yang di sini mode user ini biasanya tidak diperbolehkan. Dia kalau mau mengubah boot sektor, dia harus request dulu ke OS. Nah, kalau kernel ini biasanya tidak perlu request apa-apa, dia bisa. Pembuatan proses. Begitu SO memutuskan untuk membuat proses baru, maka ia memberikan satu pengenal proses identitas unik. Dia mengalokasikan ruang bagi proses tersebut, space-nya ini di virtual memory. Dia menginisialisasi proses kontrol bloknya, jadi dia membuat PCB dan mengisi nilai-nilainya. Men-setup linkage, perujukan yang tepat. Linkage itu koneksi ke misalkan tadi antriannya ada di running kah atau ada yang di mana kah. Terus kalau si proses ini merequest misalkan device IO, dia harus mengatur itu. Membuat dan memperluas struktur data lain. Jadi kalau ada terkait proses dengan yang proses yang lain misalkan, maka proses induk harus dikasih tanda bahwa oke, ada anak baru, ada child proses yang baru. Terus switching itu pergantian running antar proses. Beberapa isu rancangan muncul terkait proses switching, yaitu event apa yang memicu terjadinya proses switch. Harus dibedakan antara mode switching user ke kernel. Jadi switchingnya ada 2 jenis, mode switching sama proses switching. Mode switching itu dia berubah dari user mode ke kernel mode atau sebaliknya. Satu lagi, proses switching itu perpindahan antara satu proses ke proses yang lain. Apa yang harus dilakukan SO terhadap berbagai struktur data di bawah kontrolnya untuk mencapai suatu proses switch? Kapan men-switch proses? Suatu proses switch dapat terjadi kapanpun SO memperoleh kontrol dari proses yang sedang berjalan. Event yang mungkin memberikan SO kontrol adalah mekanisme interrupt. Kalau terjadi interrupt dari sisi eksternal. Keterangannya reaksi terhadap suatu kejadian eksternal yang asinkron, misalkan ada request dari IO device. Nah, itu harus di switching. Yang proses yang sekarang di stop, terus proses baru yang menghandle interrupt tersebut harus di running. Terus mekanisme trap, sebabnya berasosiasi dengan eksekusi instruksi terkini. Jadi instruksinya proses tersebut ada error misalkan, atau ada jadi exception handling. Nah, itu dia prosesnya harus berbeda. Kemudian supervisor call, ini request secara eksplisit. Jadi dia memanggil fungsi dari sistem operasi. Jadi
programnya meminta, aku mau mengakses file. Nah, itu dia merequest ke sistem operasi. Maka sistem operasi harus berpindah mode, berpindah proses switching. Prosesnya di si aplikasi tersebut di stop dulu, dia berpindah mengeksekusi perintahnya kernel untuk mengakses si file tersebut. Terus perubahan status proses. Langkah-langkah dalam proses switch. Jadi kalau ada switching, maka yang pertama dia menyimpan konteks dari prosesor termasuk program counter dan register-register yang lain. Kemudian dia mengupdate PCB dari proses yang saat ini dalam kondisi running, diupdate. Terus pindahkan PCB ke antrian yang tepat. Jadi PCB-nya diambil, dimasukkan ke antrian yang tepat. Apakah dia ready atau block atau ready suspend. Setelah itu pilih proses lain untuk dieksekusi. Update PCB dari proses terpilih. Kemudian update struktur data memori management. Jadi yang terkait dengan memori yang sekarang dikaitkan dengan proses yang sedang dipilih yang akan dieksekusi. Restore atau kembalikan konteks dari proses terpilih ke register-register di prosesor. Ini dilewati proses pada SONIC. Ini diagram transisi proses state dari sistem operasi Unix. Untuk menciptakan satu proses itu kalau di Unix namanya fork. Dia masuk mode created. Dibagi dua, memorinya cukup atau memorinya tidak cukup. Kalau tidak cukup, dia masuk ke sini, ready to run tapi swap karena dia posisinya ada di hard disk. Kalau dia swap in masuk ke memori utama, namanya ready to run in memory. Kalau dikembalikan ke hard disk, makanya namanya swap out. Dari sini ready to run ke memori ini bisa jadi ke preempted. Preempted apa? Nanti setelah ini muncul. Dari preempted return ke user running. Atau kalau dari sini, dari ready to run in memory, itu reschedule proses masuk ke kernel running. Reschedule masuk ke preempt. Atau return ke user running. Kalau jadi system call atau interrupt, balik lagi ke kernelnya yang running. Kalau jadi interrupt atau interrupt return, kernel yang running. Kalau enggak, ya aplikasi tersebut yang running. Kalau dia selesai, dia exit jadi zombie. Zombie ini apa? Nanti berikutnya ada keterangan. Dari kernel running ini kalau dia sleep, dia masuk ke ini, sleep, tapi posisinya ada di memori. Kalau wake up masuk ke sini. Kalau dia di swap out masuk ke hard disk, dia masuk ke sini, sleep dan swap. Untuk balik dia harus ke sini dulu. Ke wake up baru ini, ready to run ke swap. Oke, ini sudah saya terangkan sebagian besarnya. Kalau user running itu executing di user mode, kalau kernel running itu executing di kernel mode. Nah, preempted itu adalah proses itu dia yang kembali dari kernel mode ke balik ke user mode. Tapi kernel preempts it and does a process switch to schedule another process. Jadi si kernelnya lagi mengakses proses yang lain, mengeksekusi proses yang lain. Kalau zombie itu proses itu sudah tidak ada lagi, dia sudah selesai. Tetapi dia masih punya catatan untuk parent prosesnya, supaya parent prosesnya itu memproses bahwa si child prosesku ini sudah selesai, ada proses selanjutnya yang dilakukan oleh si parent proses, itu namanya zombie. Proses dalam Unix merupakan sekumpulan seluruh data yang menyediakan SO dengan semua informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mendispatch proses. Lihat tabel 31, 310 yang membagi elemen ke dalam 3 bagian. 310 dari textbook. Ada user level context, ada register context, dan ada system level context. Terus pembuatan proses. Pembuatan proses di sistem Unix itu dilakukan oleh sistem call kernel yang namanya fork. Ini menyebabkan SO dalam modus kernel untuk 1. Mengalokasikan 1 slot dalam tabel proses untuk proses baru tersebut. Kemudian 2. Memberikan 1 proses ID unik untuk proses anak. 3. Menyalin proses image dari proses induk
dengan pengecualian satu shared memory. Jadi disalin dari proses induknya. Berikutnya, menaikkan counter terhadap file yang dimiliki oleh induk parent untuk mencerminkan bahwa suatu proses tambahan sekarang juga memiliki file-file tersebut. Terus berikutnya, melewatkan proses anak dari status ready ke run. Terakhir, mengembalikan nomor ID dari proses anak ke proses induk dan nilai 0 ke proses anak. Setelah proses, kernel dapat melakukan salah satu dari pilihan yang berikut sebagai bagian dari rutin dispatcher, yaitu tetap pada proses induk, jadi tetap mengeksekusi proses induk. 2. Mentransfer kontrol ke proses anak. Atau 3. Mentransfer kontrol ke proses yang lain. Sampai sini selesai. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, materi hari ini sudah selesai. Tolong absen untuk pertemuan 9. Terus berikutnya juga saya sudah publish hasil UTS yang kemarin. Ada pertanyaan kah sampai sini? Kalau tidak ada, silahkan keluar dari Google Meet.